45. Mungkin kita bisa mulai. Baik, selamat sore teman-teman UMKM ekspor. Selamat pagi untuk Ibu Rahma Mardina dan Bapak Toso Priharnowo dari KBRI Yunani. Ya, saya ucapkan terima kasih setelah hadir di acara webinar antara UMKM ekspor dengan KBRI Athena. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sehat-sehat, semoga sehat-sehat semua ya. Alhamdulillah pada sore hari di Indonesia atau pagi hari di Yunani kita bisa mengadakan webinar UMKM ekspor mengenai peluang pasar untuk UMKM ekspor di negara Yunani. Alhamdulillah pada sore hari ini sudah hadir Bapak Toso Priharnowo, yaitu Pelaksana Fungsi Ekonomi 1 di KBRI Athena, dan Ibu Rahma Mardina, Pelaksana Fungsi Politik dan Ekonomi 2. Selamat pagi Pak Toso dan Ibu Rahma. Senang sekali Pak Toso dan Ibu Rahma berkenan untuk hadir di acara ini karena kami para UMKM ekspor haus akan informasi mengenai peluang pasar dari negara Yunani maupun negara lainnya atau di sekitarnya yang masih merupakan wilayah kerja KBRI Athena. Mungkin perkenalkan saya Roni, saya mentor dari UMKM ekspor dan juga eksportir furniture dari Cirebon. Mungkin beberapa tahun lalu ya, sebelum pandemi, sebelumnya Yunani itu terkenal karena produk-produk kami itu masuk ke Yunani, karena Yunani itu merupakan kawasan wisata sehingga banyak buyer-buyer dari negara lain mengenal produk kami itu di Yunani begitu ya, jadi menjadi pintu masuk begitu ya. Nah, tapi beberapa tahun belakangan ini agak menurun. Nah, mungkin nanti kita bisa mendengarkan dari Pak Toso atau Ibu Rahma bagaimana perkembangannya dan bagaimana peluangnya nanti untuk produk-produk lainnya juga begitu. Oke, karena waktu sudah menunjukkan 3:48, kami persilakan Bapak Toso Priharnowo untuk mungkin menyampaikan informasi yang berkaitan dengan peluang pasar produk UMKM di negara Yunani. Kami persilakan Pak Toso. Ya, terima kasih Bapak Roni. Selamat pagi Bapak Ibu. Suara saya bisa didengar ya? Sip. Alhamdulillah. Jelas Pak. Ya, oke. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada KBRI Athena. Saya berbicara lebih dulu, nanti gantian rekan saya Rahma akan menyambung. Kami di KBRI Athena fungsi ekonominya ada 2 saat ini. Saya di fungsi ekonomi 1 untuk aspek perdagangan, Rahma di fungsi ekonomi 2 untuk aspek investasi dan pariwisata. Nanti kami akan bicara 2 aspek yang berbeda karena ini kan kebetulan saya juga baru kenal nih dengan Pak Roni dengan teman-teman di UMKM ekspor. Jadi saya ingin diberi kesempatan untuk lebih mengenal Bapak Ibu karena kami tidak ingin hanya bicara satu arah. Kalau kita bicara tentang penetrasi produk ke pasar ekspor, ini kan bentuk upaya sinergi ya antara pelaku usaha dengan
KBRI sebagai perwakilan negara dan pemerintah Republik Indonesia. Jadi supaya kami bisa menjembatani lebih baik, kami perlu mengenal juga dengan lebih baik. Untuk hari ini kami akan bicara dua aspek. Saya akan bicara tentang pameran-pameran yang biasanya diikuti oleh KBRI Athena yang bisa digunakan sebagai ajang promosi bagi teman-teman. Nanti Rahma akan menyampaikan informasi terkait market intelligence, gambaran market intelligence secara umum yang ada di Yunani. Kalau kita bicara produk UKM, ini kan produknya banyak, ragamnya sangat banyak. Jadi saya terus terang belum mendapatkan informasi UKM di sektor apa yang apa aja yang Bapak Ibu tekuni sekarang ini. Saya belum tahu nih apakah mengekspor handicraft, apakah mengekspor produk-produk fashion, apakah mengekspor produk makanan jadi atau apa. Jadi kita bisa bicara peluang ekspor secara umum, tapi ketika bicara ekspor kan yang kita inginkan adalah kita berjualan ke pasar luar negeri, kita mendapatkan untung. Nah, untuk bisa mendapatkan untung itu, kita mesti lihat mekanisme pasarnya di negara tujuan. Nah, karena saya kebetulan belum paham nih, teman-teman fokusnya bergerak di bidang apa. Jadi kalau boleh, saya mohon izin untuk sesi pertama ini, sesi perkenalan ini, saya menyebutnya sesi perkenalan. Nanti saya juga ingin mendengarkan input dari teman-teman. Mohon cerita juga apa produknya apa, situasinya bagaimana, terus selama ini sudah kemana. Nah, sebelum masuk ke sana, seperti tadi saya sampaikan, saya akan bicara tentang tentang pameran-pameran yang biasanya diikuti oleh KBRI Athena yang bisa menjadi ajang buat Bapak Ibu untuk berpartisipasi mempromosikan produknya. Nanti Rahma akan menambahkan dengan informasi terkait gambaran secara umum situasi market intelligence. Oke, saya mulai. Pertama-tama saya akan bicara tentang yang namanya pameran Food Expo. Food Expo ini ajang pameran khususnya B2B, tapi untuk produk makanan dan minuman. Ini biasanya ada di bulan Maret. Untuk tahun ini Food Expo-nya berlangsung dari tanggal 18 sampai 20 Maret 2023. Kita ini sudah akan berlangsung. Saya akan sampaikan bahwa Food Expo ini lumayan besar. Tahun lalu itu diikuti oleh 32.000 pengunjung. Ini termasuk pameran makanan dan minuman terbesar di Yunani dan negara-negara Balkan. Dia all products yang ada di klaster makanan dan minuman itu. Jadi bisa bentuknya makanan jadi, bisa bentuknya mesin-mesin yang untuk mengolah makanan juga bisa bentuknya minuman kemasan atau bahan-bahan untuk minuman juga bisa. Apapun yang terkait dengan makanan dan minuman ditawarkan di Food Expo ini. Ini produknya, ini kategorisasinya lebih condong ke B2B. Jadi
Bisa juga berjualan retail di situ, tapi porsinya biasanya target pengunjung yang datang ke situ adalah target orang-orang yang mau mencari partner bisnis. Itu jadi bukan klaster, di sini disebutnya festival lah. Kalau festival biasanya kelasnya B2B dan juga langsung dengan pengunjung retail. Nah, Food Expo ini kategorisasinya condong ke B2B. Jadi ini cocok buat Bapak Ibu yang bergerak UKM di sektor makanan dan minuman. Saya jadikan co-host ya. Siap. Maaf. Itu masuk. Tadi ada yang di waiting room. Oke. Yang kedua, yang kedua, pameran besar lain yang biasa diikuti oleh KBRI Athena adalah Aten Kopi Festival. Nah, kalau Aten Kopi Festival ini spesifik pada produk kopi, tapi juga belakangan teh juga bisa masuk, tapi fokusnya lebih pada kopi. Kalau Aten Kopi Festival ini biasanya di bulan September, minggu terakhir di Athena juga. Nah, Aten Kopi Festival ini skalanya bisa B2B, bisa retail. Jadi orang boleh jualan di sini. Nah, Aten Kopi Festival ini juga lumayan besar. Tahun 2021 kebetulan KBRI bekerjasama dengan perusahaan PPI, BUMN yang perusahaan apa sih kepanjangannya ya, saya lupa. Intinya kita menjual produk kopi di Aten Kopi Festival. Pada ACF ini KBRI biasanya membuka booth dengan menyediakan mesin kopi dan baristanya. Jadi kita promosikan produk-produk kopi Indonesia. Kita kebetulan dapat kalau kebetulan ada perwakilan dari perusahaan bisa sekaligus, tapi lebih sering kita menawarkan produk-produk yang dititipkan kepada KBRI. Jadi kita promosikan sampel-sampel produk yang dikirimkan ke KBRI. Kita sediakan barista sama mesin kopinya, kita promosikan, kita adakan semacam kopi tasting di kegiatan ACF itu. Juga biasanya kita sandingkan dengan seminar tentang kopi di ACF kepada para pengunjung, seminar khusus mengenai kopi Indonesia, yang kalau di sini kategori kopi Indonesia biasa masuk ke kategori specialty coffee, single origin specialty coffee biasanya. Nah, yang ketiga, pameran yang ketiga yang kita juga sering ikut adalah Thessaloniki International Fair, atau kita nyebutnya TIFF. TIFF ini skalanya lebih besar ketimbang Food Expo dan ACF, dan merupakan pameran produk yang paling awal yang di Yunani sejak 1926. Kalau dibayangkan dia skalanya seperti Trade Expo Indonesia, besar. Di TIFF ini segala macam produk bisa dipamerkan. Jadi ini lebih general. Kalau tadi Food Expo bicara makanan dan minuman, kalau ACF bicara kopi, kalau TIFF semuanya bisa masuk. Nah, mulai dari handicraft, mulai dari produk fashion, terus kopi, teh, apapun bisa masuk di ini. Biasanya di bulan September juga
untuk tahun 2023 ini akan dilakukan pada tanggal 9 sampai 17 September. Lokasinya di Thessaloniki. Thessaloniki itu kota terbesar ke Yunani, jaraknya agak jauh, sekitar 6 jam naik kendaraan dari Athena. Pengunjungnya besar. Tahun lalu itu dia dihadiri oleh 212.300 pengunjung. Ini pameran yang ibaratnya jadi kebanggaan Yunani lah, karena setiap tahun dibuka oleh Perdana Menteri. Ya, makanya tadi saya sandingkan dengan Trade Expo Indonesia, karena Trade Expo Indonesia kan juga biasanya dibuka oleh Pak Presiden atau setidaknya oleh Wakil Presiden atau Menteri Perdagangan. Nah, KBRI selama ini rutin mengikuti TIP, dan biasanya kami seperti tadi juga dengan pola ACF, biasanya kadang ada pengusaha yang bisa datang, tapi lebih sering memang KBRI mempromosikan sampel-sampel produk yang dikirimkan oleh pengusaha-pengusaha tersebut. Itu untuk tip. Lalu ada lagi satu lagi ini pameran yang baru kita inisiasi. Jadi di Athena ini ada 4 kedutaan besar negara-negara ASEAN. Ada Indonesia, KBRI, ada Kedubes Filipina, ada Kedubes Thailand, sama Kedubes Vietnam. Nah, ini tergabung dalam asosiasi yang namanya ECAT, ASEAN Community in Athens. Nah, ECAT ini tahun ini mencoba untuk membuat sebuah pameran produk ASEAN Fair. Ini baru, jadi masih di level penjajakan lah. Tapi format ASEAN Fair ini diniatkan menjadi sama dengan formatnya TIF. Boleh jualan segala macam produk. Nah, tapi karena ini baru, skalanya masih lebih kecil. Saya menyampaikan ECAT di forum ini sebatas gambaran saja, karena KBRI juga mendukung, dan kita juga istilahnya menginvestasikan waktu dan tenaga kita, untuk waktu, sumber daya, dan tenaga untuk ASEAN Fair ini, dan ingin menjadikan ASEAN Fair ini sebagai kegiatan rutin tahunan untuk mempromosikan produk-produk Indonesia, khususnya produk UKM. Nah, jadi itu kenalan dari saya, gambaran dari saya tentang pameran-pameran yang bisa diikuti di Yunani, yang biasanya KBRI terlibat. Tentunya ada banyak pameran lain, seperti misalnya Artoza. Artoza itu khusus untuk klaster bakery dan pastry. Jadi dia kayak spin-off dari Food Expo. Ada juga pameran khusus produk-produk kecantikan dan kosmetik. Nah, tapi biasanya KBRI tidak ikut di Artoza maupun di pameran yang lain, karena kebetulan dengan jujur kami katakan budget KBRI terbatas, jadi kita harus pilih-pilih mana yang bisa kita ikuti. Nah, tapi kami menganggap TIP itu cukup mewakili karena dia produk general, dan ACF sama Food Expo juga cukup mewakili karena biasanya UKM yang meminta bantuan KBRI itu bergerak di bidang entah itu makanan atau kriya, craft, dan kopi.
biasanya di 3 sektor itu. Jadi makanya KBRI memfokuskan pada Food Expo, ACF, dan TIF. Dari saya untuk sementara itu nanti akan langsung disambung sama Ibu Rahma. Setelah itu kalau Pak Roni berkenan, mungkin lebih baik kita mendengarkan dulu dari teman-teman UKM yang ada di forum ini, produk yang dimiliki apa, terus apa namanya, sudah ekspor kemana saja, seperti itu. Kami juga ingin dapat input soalnya Pak, kalau boleh. Terima kasih Pak Roni. Saya kalau boleh serahkan ke Ibu Rahma. Baik, terima kasih Pak Toso. Kita lanjutkan dengan informasi dari Ibu Rahma. Kami persilakan kepada Ibu Rahma. Terima kasih. Ini suara saya kedengaran nggak ya? Kedengaran, Bu. Ya, baik Pak Roni. Izinkan saya meneruskan. Nama saya Rahma, pelaksana fungsi politik 2 dan ekonomi 2 di KBRI Athena. Ini sebetulnya kalau menurut saya sih ini lebih ke sharing aja ya. Karena saya juga kebetulan saya juga baru 1 bulan pindah ke KBRI Athena. Sebelumnya saya di Harare, Zimbabwe. Jadi ini pengalaman jadi baru. Mungkin kalau dari segi praktikal, mungkin saya yakin Pak Roni malah lebih jauh, lebih berpengalaman dari kita. Karena bapak-bapak di sini tuh praktisi, sementara kita bukan praktisi di sektor ini, tapi kita lebih ke memfasilitasi gitu ya, kita memberikan kesempatan. Dan tadi makanya kita buka dengan pameran. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Mas Toso, ada beberapa pameran yang rutin diikuti oleh KBRI Athena, dan kita memberikan kesempatan kepada UMKM yang ingin join, bergabung gitu, entah untuk buka sendiri booth-nya di pameran-pameran yang besar yang akan mendatangkan banyak visitors yang biasanya itu bersifat internasional dikunjungi oleh orang banyak, ataupun mau ikut gabung ke booth-nya KBRI gitu. Jadi mengirim produk dan segala macam, atau bahkan pengen ikut juga datang sendiri gitu kan, mempromosikan langsung barangnya. Nah, itu juga hal-hal yang bisa dilakukan gitu, bekerja sama dengan KBRI. Kemudian saya mau langsung ke tadi yang disampaikan oleh Pak Roni di awal. Jadi saya juga baru tahu ternyata Pak Roni juga ini ya sudah ekspor ke Athena untuk furniture. Nah, kalau untuk furniture ini sendiri saya tuh pernah ngobrol Pak Roni. Jadi kenapa dulu furniture Indonesia tuh sangat digemari ya? Karena sekarang kan memang tipikalnya kalau kita lihat rumah-rumah di Yunani itu mereka untuk furniture itu banyak yang minimalis. Jadi entah lampunya gitu, perabotannya itu minimalis. Nah, dari komunikasi yang pernah saya dengar, salah satu kenapa di Indonesia yang sudah mulai mundur gitu ya, atau berkurang, itu karena konsistensi. Jadi mungkin itu juga secara umum evaluasi kita bersama ya. Jadi yang saya dengar konsistensi dari produk yang dikirim, itu yang pertama. Terus yang kedua adalah packaging. Jadi kemasan dari produk yang dikirim ke Yunani untuk furniture. Kemudian yang ketiga harga. Jadi harga dari produk furniture yang kita kirim. Nah, jadi dari beberapa pesaing kayak gitu ya. Jadi dari saya pernah ngobrol sama orang yang pernah jaga toko furniture gitu. Jadi dia bilang para pedagang gitu atau para pengusaha dari negara-negara lain yang datang ke toko-toko yang dulu diisi oleh furniture Indonesia, itu mereka bisa memberikan harga yang lebih baik dengan kualitas kayu yang lebih bagus. Dan untuk salah satu kekuatan furniture Indonesia itu adalah desain sebenarnya. Tapi desain ini mungkin karena kita nggak dipatenkan atau nggak ada ininya, haknya gitu, nggak ada untuk model. Kebanyakan mereka bisa meniru. Jadi kerjanya dari India, Pakistan, Bangladesh. Jadi mereka tiru ininya, modelnya, tapi mereka kasih kualitas kayu yang lebih kuat, lebih durasinya lebih tahan lama dengan harga yang lebih bersaing. Dan mungkin juga karena faktor geografis yang mereka lebih dekat. Itu hal yang pernah saya dengar ya Pak ya. Jadi itu hal yang pernah saya dengar dari ngobrol
dengan tukang penjaga toko furniture. Nah, kemudian di sini mungkin saya nggak banyak ya yang mau saya sampaikan untuk ini sendiri, untuk perdagangan sendiri antara Indonesia sama Yunani. Ini sebenarnya bukan hal baru ya. Jadi perdagangan itu sudah ada lama sekali dari tahun 1950-an. Itu ekspor impor itu sudah pernah terjadi. Jadi di sini kalau dari naskah atau dari sejarah itu tahun 51 Pak itu sudah pernah. Jadi tahun 51 itu diawali dengan ekspor produk Indonesia berupa teh, kopi, karet, rempah, dan timah. Jadi memang kebanyakan adalah produk komoditas ya. Nah kemudian terus berlanjut sampai sekarang. Nah kemudian di Yunani sendiri produk apa sih sebenarnya yang banyak gitu ya yang diperlukan. Nah jadi untuk informasi Yunani ini kan bagian dari Uni Eropa ya Pak. Jadi dia memiliki partner dengan 200 lebih negara, nggak cuma Indonesia. Dari 200 lebih negara yang dia berpartner, yang dia Yunani melakukan impor, itu dia mengimpor hampir semua barang. Nah untuk Indonesia sendiri itu yang paling utama adalah kelapa sawit. Jadi produk Indonesia yang pertama, yang menduduki peringkat pertama yang diimpor ke Yunani itu kelapa sawit. Nah, kemudian produk lain yang juga saat ini menduduki peringkat tinggi itu adalah kayak kertas, kemudian kayak farmasi, produk farmasi juga. Nah, jadi kalau tadi ditanya produk apa, semua produk itu sebenarnya terbuka gitu peluangnya untuk bisa masuk ke pasar Yunani. Nah, di sini Pak mungkin nanti juga seperti tadi dibilang oleh Mas Toso, kita juga kayak pengen sharing ya, kita pengen tahu nih dari para praktisi, mungkin di sini nggak cuma Pak Roni, tapi teman-teman yang lain itu mungkin juga sudah pernah melakukan ekspor ke Yunani ataupun ke negara Eropa lainnya. Nah, sehingga bisa juga sharing ke kita dan ke teman-teman kendalanya apa yang menyebabkan susah masuk. Kemudian cara teman-teman juga menembus pasar Yunani itu seperti apa supaya kita bisa punya informasi yang sama gitu. Jadi kita bisa saling saling membantu gitu ya untuk bisa masuk. Nah, pasar Yunani ini memang karena dia tergabung dalam Uni Eropa, memang jadi rigid ya. Jadi memang banyak sekali ketentuan yang harus dipenuhi. Tapi bukan berarti tidak mungkin untuk diikuti kayak gitu. Nah, di sini tadi seperti juga dibilang Mas Tosa, kita juga nggak tahu ya ini teman-teman semuanya apakah cuman ekspor aja atau juga tertarik untuk kayak investasi. Nah, jadi memang di Yunani ini penduduknya itu kan cuma sekitar 10 juta ya. Nah, tetapi untuk pariwisatanya, turisnya itu 3 kali lipat dari penduduk Yunani sendiri. Nah, jadi di sini seperti tadi juga disampaikan oleh Pak Roni, investasi yang paling banyak itu adalah di bidang pariwisata. Jadi selama 10 tahun terakhir itu sudah ada peningkatan 95% investasi di bidang real estate sama pariwisata. Nah, jadi untuk itu banyak sekali memang peluang kalau bukan cuma perdagangan ya, itu adalah investasi. Jadi investasi di bidang pariwisata dan tourism kayak gitu, dan termasuk juga membuka lapangan pekerjaan. Ini saya juga nggak tahu nih apakah juga termasuk itu ya. Jadi sekarang Yunani itu sudah melewati masa pandeminya, jadi dia sudah on track kembali untuk pariwisatanya. Nah, jadi dengan pariwisata yang kembali lagi ke posisi di 2019 sebelum pandemi, mereka menyedot 30 juta orang per tahun yang datang ke kota ini, ke negara ini, sehingga otomatis banyak sekali barang dan orang ya, servis barang dan orang itu yang mereka perlukan, termasuk tadi di bidang kayak hospitality dan segala macamnya ya. Nah, jadi di sini nanti mungkin kita lebih ke sharing dulu aja ya Pak Roni ya, nanti kita bisa saling nambahin gitu gimana ininya. Jadi mungkin saya balikin dulu ke Pak Roni untuk nge-lead untuk sharing ke kami. Terima kasih Pak Roni. Baik, terima kasih Bu Rahma dan Pak Toso. Mungkin yang pertama-tama tadi yang menarik adalah adanya pameran-pameran internasional yang seperti TIFF dan ICAT,
dan pameran tadi kopi dan makanan ya. Saya dengar kan pihak KBRI membuka kesempatan bagi UMKM untuk berpartisipasi dengan mengirimkan sampel atau brosur produk gitu. Nah, mungkin prosesnya atau tahapannya bagaimana Bu? Apabila kami ingin mengirimkan sampel untuk diikutkan ke pameran tersebut. Misalnya produk kami handicraft dan furniture dari rotan. Oke. Punten Pak Roni, ini kita langsung diskusi aja ya, atau Ya gimana boleh, polanya? boleh silakan Pak. Oke, siap. Saya catat tadi ada beberapa pertanyaan dari teman-teman di Di kolom chat chat, Pak. juga tadi Pak Roni sampaikan. Oke, gini, menyambung apa yang disampaikan oleh Rahma ya, Yunani itu anggota EU. Dia punya pengaturan sendiri untuk kawasan Uni Eropa. Pengaturan ini di banyak aspek. Nah, kebetulan Yunani sempat mengalami krisis pada saat dia pertama kali masuk ke Uni Eropa, dan kemudian kita tahu ada krisis finansial global tahun 98, terus berlanjut ke pandemi COVID-19. Nah, jadi memang perekonomian Yunani itu dalam 15 tahun terakhir sempat sangat turun. Tapi Yunani punya kapasitas yang luar biasa untuk sektor pariwisata. Jadi Yunani ini penduduknya sekitar 10 juta. Tahun lalu dia kedatangan turis sebanyak 31 juta orang. Jadi turis yang datang itu 3 kali lipat dari jumlah penduduknya. Artinya apa? Artinya satu, klaster pariwisata jadi penggerak ekonomi yang utama di Yunani. Yang kedua, produk-produk yang dibutuhkan tentunya ada banyak peluang untuk masuk pada produk-produk yang mendukung sektor pariwisata. Misalnya apa? Misalnya untuk makanannya, turis yang banyak masuk kita kan tentu membutuhkan makanan lebih banyak. Jadi tentunya butuh produk makanan seperti palm oil untuk membuat makanannya. Terus tentunya ada coklat, ada kopi, ada teh, hal-hal yang disajikan kepada para turis di hotel kan basically itu sabun, amenities, makanan, coklat, kopi, teh untuk bakery dan pastry-nya. Nah, dengan pariwisata yang meningkat, kebutuhannya juga meningkat. Sebetulnya juga ada kebutuhan untuk furniture. Jadi kalau dibilang peluang, secara umum peluangnya sudah membaik. Dan ini sejalan dengan apa yang tadi Pak Roni sampaikan, bahwa dulu ekspor ke Yunani untuk produk furniture berjalan. Saya menduga mungkin karena aspek krisis ekonomi di Yunani dan kemudian pandemi, kemudian ekspornya berkurang. Tapi sekarang kalau dalam pengamatan kami ini sudah mulai pelan-pelan bangkit lagi. Nah, jadi kalau ditanya secara general bisa nggak ekspor furniture ke ini? Jawabnya bisa. Kalau dari chat ini teman-teman udah sampaikan produknya
virgin coconut oil, ada batik, ada furniture, ada kerajinan bahan serat alam, cocoa powder. Ini bisa masuk ke sini. Tapi tentunya kan ada proses yang perlu dijalankan. Nah, tadi Rahma menyampaikan kalau dari segi data statistik, produk Indonesia yang masuk ke Yunani itu adalah palm oil. Palm oil bisa masuk untuk makanan, bisa masuk untuk sabun, amenities, dan lain-lain. Juga nomor 2, tisu. Tisu, produk-produk kertas. Ini sekali lagi pas banget dengan situasi pariwisata di Yunani. Lalu ada nomor 3 itu yang banyak masuk ke Indonesia adalah footwear. Yunani sama seperti negara Eropa lainnya kan 4 musim. Jadi di sini orang biasa ganti sepatu setiap musim lah. Masuk musim panas ganti, mau masuk musim dingin ganti, kayak gitu-gitu. Terus nomor 4 produk Indonesia yang banyak masuk ke Yunani adalah seafood. Seafood. Yunani sama dengan Indonesia, negara maritim. Jadi dia juga produksi seafood. Tapi dan orang datang ke Yunani untuk menikmati pantai. Jadi kebutuhan untuk produk olahan makanan dari seafood itu tinggi. Makanya kita juga kebetulan bisa mengekspor banyak seafood ke sini, dan data statistik menunjukkan seafood itu produk keempat terbesar yang kita ekspor ke Yunani. Lalu ada kopra juga, coconut, ada paper. Jadi kalau saya lihat dari daftar produk yang teman-teman sampaikan di kolom chat, ini semua bisa masuk ke pasar sini. Nah, cuman sekarang kita bicara prosesnya gimana nih? Nah, kalau bicara proses, kita pertama kan harus promosi. Promosi ada bisa dilakukan sendiri, bisa dilakukan melalui pameran yang bisa berkolaborasi dengan KBRI. Lalu di sisi supply and demand di masyarakat, nanti kita akan bicara tentang tarifnya. Karena Yunani adalah bagian dari EU, dia memiliki pengaturan tarif sendiri. Itu. Saya yakin Pak Roni paham nih, kan udah mengekspor furniture. Jadi EU memiliki pengaturan tarif khusus untuk kawasan EU, dan berbeda dengan kalau barang-barang itu dari luar EU mau masuk ke EU. Jadi nanti kita mesti lihat dulu produk-produk teman-teman ini tarifnya berapa. Karena di Yunani itu importir lah yang harus membayar biaya impor tarif plus pajak pertambahan nilai. Jadi kasarnya kalau importirnya ngerasa, wah, saya bisa nih mengimpor barang dari Indonesia, tapi kalau dihitung-hitung ternyata dia bayar pajaknya mahal banget dan harganya nggak kompetitif di pasar sini, ya mungkin tidak akan bisa masuk atau sulit masuk gitu. Karena ini pertimbangan saya standar, kan kalau nggak ada profitnya dia nggak akan mau impor. Jadi nanti kita bisa KBRI bisa mengecek ini produk-produk teman-teman ini berapa sih impor tarifnya gitu. Atau kalau misalnya ada yang udah pernah ekspor ke Yunani, bisa disampaikan HS code-nya. Nah, jadi nanti kita bisa cek, karena HS code untuk sistem custom di Eropa itu diperbaharui terus setiap tahun. Jadi nanti kita bisa cek HS code untuk tahun berjalan ini tarifnya berapa impornya. Oke, jadi
tadi kira-kira timeline-nya sederhananya itu, kita punya produk, kita promosi, kita jualan, kita cari partner, kita cek apakah profitable buat si importer Yunani-nya untuk jualan. Kalau bicara tentang pameran, kalau misalnya teman-teman tertarik untuk ikut berpartisipasi di pameran yang diikuti oleh KBRI, itu seperti sebelumnya saya sampaikan, mekanisme bisa dua. Teman-teman bisa datang ke Yunani untuk ikut menjadi exhibitor atau menitipkan produk sampelnya kepada KBRI, nanti KBRI yang akan promosikan. Nah, karena biasanya kan pameran ini kan tidak gratis ya, ada biaya booth, ada biaya konstruksi booth-nya dan segala macam. Juga jadi berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya, biasanya memang tidak banyak pengusaha dari Indonesia yang ke Yunani untuk ikut ke pameran. Kebanyakan menitipkan, jadi mereka menitipkan barangnya ke KBRI. Mekanismenya, jadi nanti kita akan data berapa banyak, misalnya untuk pameran TIP lah, let's say ya, yang September. Jadi sekarang kan masih Maret. Kalau misalkan mau ikut TIP, masih ada waktu untuk persiapan. Anggaplah mau ikutan yang di TIP, yang dengan produknya beragam, bermacam-macam rupa tadi itu. Jadi kita data mana pengusaha yang mau ikutan pameran. Nanti kita akan kumpulkan barangnya di Indonesia. KBRI memiliki beberapa rekanan di Indonesia yang biasanya kita mintain tolong untuk mengepulkan barang dan mengirimkan barangnya ke sini. Karena di sini sebagai embassy, KBRI berhak mendapatkan fasilitas bebas bea masuk untuk produk-produk yang dianggap produk embassy. Tapi ada kuotanya. Kuotanya cuma 3 kali setahun. Jadi makanya penting banget untuk mengumpulkan barang-barang itu 1 kali pengiriman supaya kuotanya tidak habis. Karena kalau kuotanya habis, walaupun dari embassy, ketika barang itu masuk, tetap kita harus bayar pajaknya, dan seringkali pajaknya bisa lebih tinggi ketimbang harga barangnya. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman tertarik untuk ikutan di TIP, maka nanti kita akan data siapa-siapa yang tertarik untuk ikut. Nanti kita akan buat timeline, kita akan koordinasi dengan rekanan KBRI di Indonesia yang menjadi pengumpul. Nanti semua barang-barang dikirim ke situ pada tanggal yang sudah ditentukan. Nanti dikirim berbarengan ke KBRI. Nah, nanti baru KBRI yang akan mempromosikan di ajang pameran. Itu kalau tidak ada pengusahanya yang ikutan. Kalau ada yang mau ikutan, monggo silakan. Tapi terus terang KBRI tidak memiliki cukup dana untuk, let's say, untuk membayari akomodasi atau yang personal expenses, itu kita tidak bisa mengeluarkan. KBRI kalau KBRI ikutan di TIP misalnya, itu kan kita udah menanggung biaya booth. Biaya booth-nya aja bisa sampai 10.000 euro untuk ukuran 3x3. Jadi itu udah cukup besar biayanya. Jadi KBRI akan fokus pada biaya booth itu supaya tetap ada partisipasi. Nanti barangnya dari teman-teman. Nah, KBRI akan menugaskan 1-2 orang untuk mempromosikannya. Tentunya tugas si
staf KBRI ini akan jadi lebih mudah kalau ada informasi, misalnya ada katalognya atau yang bisa untuk bahan obrolan dari si petugas kepada para pengunjung. Di KBRI Athena ini tidak ada atas perdagangan. Jadi di KBRI Athena ini hanya ada fungsi ekonomi 1 dan 2, saya dan Rahma. Rahma kebetulan baru datang dari Rospos dari Zimbabwe, Harare. Saya juga kebetulan nanti akan pulang bulan Juli, tapi nanti tetap akan ada tugas baru. Jadi tidak perlu khawatir untuk aspek itu. Tapi intinya tidak ada atas perdagangan atau ATPC di Athena. ATPC-nya yang terdekat itu ada di Budapest dan di Milan. ADDAC di ini juga tidak ada. Barangkali untuk pertanyaan dari Pak Roni, saya pikir jawaban saya tadi sudah cukup untuk awalan. Silakan kalau misalnya Rahma ada yang mau ditambahkan. Terima kasih. Mungkin nggak spesifik ya, jadi aku cuma tambahkan sedikit. Mungkin teman-teman better mungkin catat tadi ya nama pamerannya yang biasa diikutin sama tanggalnya. Karena better kalau mau ngirim produk itu kan kayak 2 bulan sebelumnya gitu kan, karena waktu pengiriman juga 2-3 bulan. Jadi kalau misalnya kalau saran aku sih kalau misalnya ada keterbatasan anggaran gitu ya untuk memang lebih baik kalau misalnya bisa datang sendiri ya. Tapi tadi seperti bilang oleh Mas Toso, KBRI tidak menyediakan akomodasi transportasi, tidak. Tapi kita memberikan kesempatan gitu untuk bisa bagi teman-teman mempromosikan produknya. Kalau teman-teman bisa datang sendiri bawa produknya dan menjadi dan hadir pada pameran, itu bagus. Tapi kalau ada keterbatasan anggaran, teman-teman bisa kirimkan produk sampel produknya yang mau dimasukkan ke pasar Eropa. Nah, tapi saya juga mau ini, mungkin teman-teman juga perlu kayak mungkin googling dulu ya. Jadi perlu juga pengetahuan mungkin singkat gitu kan terkait negara ini. Istilahnya informasi singkat ya seperti itulah ya. Jadi harus tahu. Saya yakin teman-teman tuh punya banyak sekali produk ya, kayak misalnya batik misalnya. Mungkin berbagai variasi gitu kan batik yang teman-teman punya. Jadi perlu juga dilihat kira-kira yang bisa masuk, yang bisa kejual itu yang mana. Jadi harus ada segmentasinya gitu. Yang bisa masuk ke Yunani itu kira-kira yang mana. Jadi itu yang dikirim atau itu yang dibawa. Atau misalnya punya kopi, bisa juga kan googling sedikit gitu. Kopi yang disukai orang Yunani itu kopi apa misalnya kan, kopi hitam, kopi arabica atau apa. Jadi jangan mengirim produk yang terlalu general tanpa ada sedikit pun pengetahuan informasi terkait negara itu gitu. Jadi perlu juga sedikit Google gitu. Kayak tadi saya bilang kalau mau kirim kopi lihat dulu kopi di Yunani itu yang banyak chain-nya itu kopi apa misalnya, masyarakat itu minumnya kopi apa. Jadi seperti itu bisa kirim barang. Nah tadi kayak kata Mas Toso, kita bisa infokan ya, kan misalnya nanti ke Pak Roni misalnya ke UMKM ekspor, kemana harus ngedrop barangnya. Jadi kita udah punya langganan gitu ya di Indonesia, di Jakarta yang biasa mengirim produk ke kita. Jadi bisa di-pool di situ, teman-teman kirim, nanti kita akan bawa ke Yunani untuk dibantu pameran. Itu kemudian hal lain lagi jangan lupa juga itu company profile-nya. Jadi karena mungkin akan banyak produk gitu ya, nggak cuma produk Bapak, dan kita juga nggak punya kayak kita nggak hire sales khusus di sini. Jadi produk itu harus bicara sendiri. Jadi produk itu harus bicara sendiri untuk kualitasnya, untuk produknya gitu. Jadi teman-teman bisa tampilkan misalnya kasih kita brosur yang udah ada better kalau punya website ya. Jadi misalnya untuk produk segala macam itu bisa langsung mereka nge-link di ke website yang mana, kontak person yang jelas, email yang jelas.
spesifikasi produk yang jelas, kalau perlu ada komponennya gitu ya, komponen produknya yang jelas, ini komposisi produknya itu apa aja. Nah, jadi buat kayak gitu, jadi juga jelas, jadi buat produk itu dan komponen propylen itu bicara dengan sendirinya. Jadi pada saat misalnya ada orang pameran datang tertarik, mereka nggak perlu lagi nanya, karena kita di KBRI mungkin kita juga nggak tahu 100% kan produk itu, produk Bapak Ibu itu kita juga nggak tahu 100% komposisinya apa gitu kan, ini terbuat dari bahan apa, apakah bahan yang ramah lingkungan atau dari daur ulang misalnya kan, atau malah produk kimia berbahaya. Nah, kita kan nggak tahu. Jadi biarkan produk itu yang berbicara dan orang bisa langsung kontak di company profile yang Bapak kirim, yang mungkin bisa nanti ditaruh gitu kan, jadi orang ambil, mereka langsung bisa kirim by email dan Bapak bisa langsung connect gitu, terhubung. Mungkin saya itu aja. Baik, terima kasih Bu Rahma. Ini ada 2 orang yang ingin bertanya, mungkin silahkan kepada Bapak atau Ibu Yuski nih. Silakan. Bapak atau Ibu Yuski? Bapak. Ya, Bapak Yuski silakan. Pak mau tanya, untuk produk rempah-rempah itu spesifikasinya apa ya Pak? Kalau memang dari dari Yunani ini yang dibutuhkan. Kebetulan saya bermain di produk spices seperti kayu manis, clove, ceh, jahe, kunyit, seperti itu Pak. Terima kasih itu aja. Terima kasih Pak Yuski. Punten Pak, ini langsung jawab atau dikumpulin dulu pertanyaannya? Boleh Pak, mau dijawab langsung boleh? Jadi saya coba jawab untuk Pak Yuski ya. Kalau untuk produk rempah-rempah, sebetulnya peluangnya besar Bapak. Tapi kan kita harus lihat dulu. Ini produk rempah-rempah yang Bapak buat itu, yang Bapak yang Bapak jual itu, target segmen pasarnya apa? Apakah retail atau untuk industri? Karena akan mempengaruhi nanti pada besaran tarif masuk sama ukuran kemasan yang diterima di sini. Jadi kalau peluangnya ada apa enggak, ada, tapi standarnya di setiap negara itu pasti mereka punya requirement produk apa yang bisa dimasuk dan produk. Jadi nanti mungkin kita bisa lihat kalau untuk produk yang kategori retail misalnya, ini sasarannya kan untuk orang banyak ya, jadi tentunya harapannya bisa ditemui di supermarket gitu kan. Tapi kalau untuk memang produknya kategori industri, berarti target utamanya adalah pabrik-pabrik yang memproduksi makanan yang menggunakan bahan baku kayu manis, cengkeh, jahe dan sebagainya. Gitu. Jadi kalau dari gambaran umum tadi sebagai saya sampaikan, peluangnya ada karena kebutuhan untuk makanan dan minuman itu tinggi, tidak hanya untuk orang Indonesia tapi juga untuk turis yang datang. Kayu manis kan bisa dipakai untuk bikin bermacam-macam bake and pastry kan, jadi itu juga dibutuhkan. Dan ini industrinya cukup maju untuk itu. Kalau misalkan produknya lebih cocok untuk menunjang bakery dan pastry, Bapak nanti bisa ngecek pameran namanya Artosa, atau mungkin Bapak bisa ikut Food Expo gitu. Tapi jadi kita lihat dulu ini produk Bapak masuk di segmen mana supaya nanti lebih jelas. Jadi pemasarannya juga lebih spesifik targetnya, karena kan
kalau kita ekspor ke luar itu kan harapannya kan kita berkelanjutan ya, ada importer yang terus-menerus membeli produk kita. Jadi harus menemukan partner yang tepat. Dari saya itu dulu Pak. Nanti Pak siapa tadi, Pak Yuski bisa juga mengirimkan ke email KBRI Athena kalau misalkan ada diskusi yang butuh pendalaman lebih lanjut. Monggo Pak Baik. Mas Don. Oh ya, selamat sore Pak. Kalau di sini di Indonesia selamat sore Pak. Selamat sore. Jadi gini Pak, saya Mas Don, saya pemilik CV Bintang Java Isco Indo Pak. Alhamdulillah saya sudah ekspor di 3 negara Pak, di Aljer, Mesir, sama Spanyol Pak. Produk saya itu kakao cocoa powder Pak. Pertanyaan saya sebenarnya ada 3 Pak. Jadi satu, prospek buyer cocoa powder di Yunani bagaimana Pak ya? Satu Pak, maksudnya begini, produk buyernya itu bisa kita aksesnya bagaimana Pak? Contoh Pak, biasanya kan kalau kita eksportir itu mencarinya di Trademap, Google Forward, dan lain-lain Pak ya. Problemnya kita itu ya dari beberapa pengalaman rekan saya itu ketika kita searching di platform itu kelihatannya sudah jenuh ya Pak ya. Jadi pas kita searching di Yunani bayarnya gitu Pak, itu kadang slow respon gitu loh. Biasanya dari beberapa pengalaman itu slow responnya karena mereka nggak setiap apa ya namanya email yang dia terima dan dia balas gitu Pak ya. Itu pengalaman dari beberapa rekan eksportir gitu Pak ya. Yang kedua begini Pak, kan kita kan cocoa powder itu produk olahan Pak ya. Di Yunani ini apakah itu termasuk istilahnya bagi kita itu mencari target produk yang sering dikonsumsi Pak ya, karena memang kalau produk yang sering dikonsumsi itu berarti kan repeat ordernya kan tinggi Pak ya. Nah dan model packagingnya dan aturan di negara Yunani untuk produk itu bagaimana Pak ya? Apakah perlu seperti COO, COA, MSDS, BPOM atau syarat kelayakan lain-lain ya Pak ya. Yang ketiga gini Pak, kemarin kita itu ada problem sedikit masalah payment Pak. Jadi di Spanyol dan di Mesir itu kita ada kendala pembayaran dengan dolar Pak. Jadi setelah kewajiban kita laksanakan selesai itu sampai tanggal hari hanya bayar melakukan pembayaran penuh ya, itu jadi gagal bayar Pak, karena beberapa alasan dolar itu susah Pak gitu loh. Nah problemnya itu schedule cash flow-nya menjadi beda Pak ya, berubah. Itu yang bikin kita di ekspor di Indonesia itu jadi lumayan kelabakan Pak ya, karena mempengaruhi produksi lah gitu. Memang itu ya ada beberapa solusi dibantu, cuma bagi kita belum maksimal sampai saat ini Pak. Dan kalau itu terjadi, apakah kita ada di backup Pak ya, misalnya dari KBRI, DPC terkait yang bisa membantu kalau nanti ada problem seperti itu. Oke Pak ya, terima kasih Pak atas waktunya Pak. Oke, makasih Pak Mas Don. Kalau bicara tentang produk cocoa powder, sama seperti tadi yang sudah saya sampaikan ke Pak Yuski, ini peluangnya cukup besar. Dan kalau bicara requirement ya, saya ingin mengatakan kita bisa berkaca ke Spanyol. Karena Spanyol juga bagian dari Uni Eropa. Sebentar. Saya izin sebentar. Ya Pak.
Pak, sambil menunggu Bapak, kalau untuk kontak number tim KBRI Athena ada nggak Pak yang bisa kita itu hubungi? Tadi email Pak, Oh, email aja Pak. iya. Sebentar, saya bisa Di- share ini kita, WhatsApp kita sebentar. Oh ya Pak. Pak Mas Dos, mungkin sambil nunggu Mas Toso, Ya. mungkin bisa di-share nggak waktu pengalaman dulu di Spanyol itu gimana sampai bisa tembus gitu? Berarti ini udah berapa tahun sekarang, udah berapa tahun di sana? Saya baru 8 bulan ini Bu mulai ekspor ya. Sebetulnya saya bukan ekspor tulen Bu, saya trader Bu ya. Jadi saya searching, modal saya itu di Facebook Bu. Saya searching produk saya atau cocoa powder itu di Facebook gitu loh. Itu saya dapat buyer dari Prancis. Nah, ternyata setelah saya follow up, dia minta sampel, saya kirimkan sampai negosiasi deal. Ternyata pengirimannya bukan ke Prancis tapi ke Spanyol gitu. Dan itu saya dapat orderan itu 1 kontainer 20 feet 18 ton cocoa powder itu. Alhamdulillah itu lancar sih, sudah selesai gitu loh. Nah dari situ saya dapat buyer lagi spin order dari Alger sama Mesir gitu. Jadi mereka malah mempromosikan CV saya gitu loh. Nah dari buyer Mesir dan Alger itu saya dapat orderan kembali ya sekitar 2 kontainer sama 3 kontainer total ya. Itu sudah saya terkirim sampai kemarin pertengahan Februari kemarin. Ini udah selesai, udah beres. Cuma ada beberapa permasalahan yang tadi saya ceritakan ya. Jadi ada yang gagal bayar di endingnya gitu. Karena alasan dari buyer itu dolar susah dicari. Gitu. Nah, tapi secara kewajiban saya sudah closing 100% dan tidak ada kekeliruan sama sekali yang kami lakukan eksportir dari Indonesia gitu. Memang dari bayarnya kendala mereka tidak tepat pembayaran itu karena dolar susah dicari. Nah itu kemarin sempat kita di backup dari KBRI Mesir Pak. Jadi masih ya kita berharap. Nah itu yang antisipasi lah gitu. Sebetulnya kita sudah mitigasi resiko lah. Ternyata memang ada aja masalahnya. Iya. Ya, berarti tapi ini peluangnya muncul itu tuh dari ini ya, orang Bapak ada di Facebook, Bapak masukkan produk Bapak di Facebook dan Bapak dihubungi gitu Pak ya? Ya, jadi saya dulu sebetulnya kan saya baru belajar ekspor juga, jadi saya newbie banget gitu, nggak tahu saya tuh harus kontak bagaimana, cuma saya sering kopdar ya sama komunitas ekspor ke Indonesia itu paling gampang ya promosi dari Facebook aja kan, karena hampir tiap hari orang pasti buka Facebook ya, saya coba-coba branding aja. Sebenarnya saya juga nggak terlalu targeting banget gitu loh. Ternyata malah saya sering diteleponin terus. Bagi saya sebenarnya saya kira scammer gitu ya. Ternyata dia beli produk sampel saya gitu, mau sampai 10 juta, sampai ya memang prosesnya rada lama, tapi justru lama, detail, ribet itu ternyata mereka tuh real buyer gitu. Nah itu akhirnya saya kirimkan, terjadi negosiasi deal. Itu saya proses itu dari bulan Agustus ya sampai sekarang sekitar 6 bulan sudah saya lakukan. Untuk pengiriman sendiri kalau Pak Mas Dos ada ini nggak? Ada hal khusus atau tertentu nggak? Beda nggak sama kita kirim barang biasa misalnya gitu ke luar untuk pengiriman sampel dan produknya untuk yang ke Spanyol? Pasti ada beda lah. Artinya ketika barang itu keluar dari Indonesia berarti kan kita ekspor ya. Itu ada syarat ketentuan berlaku. Jadi dari buyer itu harus memberikan nomor induk dia importernya berapa, lalu dia menunjukkan NPWP-nya di negaranya gitu ya. Itu salah satu, dia harus registrasi legal di LOI yang kita tanda tangani bersama. Karena kalau tidak ada legal itu, berarti kontrak kita itu nggak legal gitu. Itu tidak bisa dikatakan kontrak bisnis. Dari 3 buyer itu, kontrak saya ada yang letter of LC, irrevocable at site, sama kita pakai down payment. Sebetulnya negosiasi sih.
Iya, jadi bisa buat Oke. pengalaman juga ya buat teman-teman yang belum Ya, masuk makanya gitu, belum pernah tembus. saya belum pernah nyoba-nyoba malah kecantol. Alhamdulillah, rencana besok saya Maret April ini ada, insya Allah kalau lancar dapat 6 kontainer lagi. Bagus, Mudah-mudahan Pak. lancar, Mas Don. Mudah-mudahan lancar. Iya, Iya. insya Allah Pak. Itu rezekinya nggak tahu malah dapat real buyer. Iya, betul. Nah, makasih Rahma. Saya mau lanjutin dikit ya. Mohon maaf, tadi tenggorokan saya nggak enak banget. Silakan. Jadi sebetulnya tadi yang disampaikan Mas Don itu sangat informatif. Ya, jadi justru informasi seperti ini yang kami juga ingin dengar. Dan ini juga saya pikir perlu untuk disebarkan ke teman-teman yang lain juga, bahwa peluang bicara optimisme nih, peluangnya itu di mana-mana ada. Kan tadi Mas bilang kalau rezeki nggak kemana jalurnya, tahu-tahu dapat gitu. Jadi yang penting kita optimis dulu. Nah, bicara requirement untuk masuk ke pasar Yunani, tadi saya mau sampaikan kita bisa berkaca, Mas Masun bisa berkaca pada produk yang masuk ke Spanyol, karena Spanyol sama Yunani sama-sama di Uni Eropa, aturan dasarnya untuk tarif dan persyaratan sertifikasi yang dibutuhkan kurang lebih sama. Jadi kalau tadi bicara ada label-label yang dibutuhkan, itu kita asumsikan saja bahwa kalau itu sama. Karena di Uni Eropa itu kan pasarnya udah satu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tinggal di sini misalnya, di sini bisa lihat produk yang berasal dari Italia, dari negara-negara Eropa lain. Nah, jadi kalau ada satu produk yang udah bisa masuk ke pasar Eropa, biasanya dia dianggap sudah memenuhi persyaratan standar untuk masuk dan diperjualbelikan di negara-negara Eropa yang lain. Gitu. Jadi kalau misalnya, kalau saya boleh saran nih misalnya, perkuat kerjasama dengan rekanan yang di Spanyol. Gunakan Spanyol sebagai hub Mas Don untuk masuk ke tempat-tempat lain. Ya. Jadi justru mungkin tidak perlu pusing mencari pasar baru atau tempat baru. Manfaatkan itu, titik Spanyolnya itu dimanfaatkan untuk dia masuk ke tempat-tempat lain. Jadi karena tadi kan ternyata pembelinya itu kan juga trader ya. Jadi dia di Prancis ternyata yang membutuhkan di Spanyol, berarti dia juga trader, dia dapat komisi dari orang yang membutuhkan di Spanyol. Nah, potong kompas aja. Jadi maksudnya komunikasinya tidak dengan trader yang di Prancis, tapi langsung ke perusahaan yang di Spanyolnya. Untuk yang di Prancisnya bisa dipakai untuk menyebarkan produknya ke negara-negara Eropa lain. Jadi gunakan Spanyol sebagai hub-nya. Karena nanti kalau misalnya dia beli banyak di Spanyol dan melebihi kapasitas konsumsi Spanyol, dia akan ekspor. Itu udah otomatis. Jadi bisa saja barangnya Mas Don dibeli lalu dijual lagi oleh mereka. Itu. Atau bisa juga mereka bertindak sebagai murni trader, membeli dalam jumlah banyak, dipasarkan lagi ke pasar-pasar negara-negara terdekat yang dengan Spanyol. Jadi intinya adalah menggunakan Spanyol sebagai hub, karena udah ada nih kontak di Spanyolnya, itu lebih baik dioptimalkan. Lalu kalau soal pembayaran dengan dolar yang tadi itu, ya normalnya kan memang orang yang berniat tidak baik itu di mana-mana ada.
ya kan? Nggak cuman di Indonesia, tapi juga ada di Eropa, di Amerika, di mana-mana ada. Masalah yang tadi Mas Maston sampaikan tentu tidak menyenangkan. KBRI juga mendapatkan laporan seperti itu. Tapi juga kita dapat laporan yang gagal bayar atau yang itu juga dari pihak pengusaha Indonesia. Jadi maksud saya adalah dua pihak ini bisa sama-sama tanda kutip nakal atau gagal bayar. Lepas dari apakah mereka benar gagal bayar atau mereka sengaja menunda-nunda atau apa. Tapi dalam konteks itu yang sudah terjadi tadi sudah pas ya. Jadi sudah dibantu sama teman-teman di KBRI di Mesir. Jadi kalau nanti misalnya ada kejadian dengan pengusaha Yunani, kami juga di KBRI akan berupaya untuk membantu melacak perusahaan yang menjadi rekanan Mas Masdon misalnya, atau intinya pengusaha yang dianggap gagal bayar itu kita lacak. Kalau memang ternyata dia uang prestasi atau menipu, ya kita proses ke ranah hukum. Jadi karena prinsipnya sebetulnya sama, di mana-mana sama. Ada uang prestasi, kita lihat apakah ini murni bisnis atau memang tindakan kriminal. Kalau kriminal ya kita proses secara hukum. Dan untuk awalannya Bapak dan Ibu bisa menghubungi perwakilan Indonesia di negara setempat, negara di mana partner bisnis tersebut dianggap berada. Jadi dari saya untuk pertanyaan-pertanyaan Mas Masdon seperti itu. Monggo kalau misalnya Rahma ada yang mau ditambahkan. Atau Pak Roni izin sedikit. Iya. Untuk yang ini terkait ekspor dari UMKM. Ini semuanya UMKM kan ya Pak Roni ya. Jadi saya juga baru ingat nih kejadian sebelumnya gitu ya waktu saya di Zimbabwe. Jadi mungkin juga buat ini penting banget untuk menjaga kayak citra Indonesia. Jadi waktu itu saya pernah tanganin ekspor bulu mata dari Semarang. Jadi ada pembeli nih di Zimbabwe. Jadi dia ikut, jadi dia ngirim barang, ngirim produk gitu ya waktu pameran. Kemudian ada yang tertarik beli dari Zimbabwe waktu itu. Kemudian setelah itu transaksi dilakukan, pembayaran full penuh karena nilainya nggak besar gitu kan ya, nggak nyampe 100 juta. Jadi dia transfer penuh ke UMKM kita di Indonesia yang bulu mata tadi, dan hasilnya apa? Hasilnya lebih dari 1 tahun barangnya nggak dikirim. Jadi rupanya dia ada masalah. Masalah itu tidak dikomunikasikan. Jadi cuman pada saat mau menjual barang sangat aktif. Tapi begitu uang sudah sampai, orangnya ini kayak hilang gitu. Jadi on off, dihubungi on off, memberikan penjelasan on off. Nah ini juga sangat merusak citra. Jadi orang kan karena pembisnis sama tadi kayak pengalaman Pak Mas Dos juga ya, orang kan dari mulut ke mulut. Jadi walaupun pada akhirnya barang itu pada akhirnya setelah kita lakukan pendekatan dikirim juga, tapi itu udah melampaui masa setahun. Jadi mungkin juga buat catatan teman-teman pada saat kita melakukan hal yang seperti itu gitu ya, wan prestasi kayak gitu akan mempengaruhi teman-teman kita yang lain gitu. Nah itu satu contoh. Kemudian contoh yang kedua juga Kokopit. Ini di Makassar, UMKM juga. Nah, tapi ini posisinya adalah dia bukan penjual, jadi dia bukan penghasil produk, tapi dia adalah perantara. Nah, jadi dia menjualkan produk dari pabrik-pabrik yang ada di sekitar Makassar. Nah, ini juga sama. Jadi pada saat itu teman kita pengusaha di Zimbabwe order itu 3 kargo, 3 kontainer. Uang dikirim penuh. Waduh. Nah, setelah itu barangnya juga sama, nggak datang. Jadi kalau karena dia cuma trader, dia bilang penghasil Kokopit pabrik itu melakukan penipuan. Jadi uangnya sudah diterima oleh pabrik, tapi mereka tidak mengerjakan dan mereka lari kayak gitu. Jadi dan ini kasus ini sampai sekarang, dan ini juga udah lebih dari setahun.
Nah, jadi mungkin dari situ kita mau caranya sharing ya. Jadi nggak cuman gitu, kita berhati-hati sama orang yang misalnya tadi yang ada kemungkinan menipu, tapi kita juga sebagai penjual itu juga harus punya etika bisnis. Jadi kalau misalnya ada kayak gitu, bagaimana cara yang paling bagus gitu ya supaya tidak mempengaruhi teman-teman UMKM yang lain. Mungkin itu Pak Roni, saya cuma mau share aja. Silahkan. Baik, terima kasih Bu Rahma. Ada satu lagi penanya yaitu Ibu Jessica. Silakan Bu Jessica. Ya, oke. Selamat sore, terima kasih untuk kesempatannya untuk UMKM Ekspor dan Bapak Ibu dari KBRI Athena. Perkenalkan, saya Jessica dari CV Persistensi Lagi Indonesia. Kami bergerak di bidang furnitur dan home decor, khususnya untuk basket dari bahan rotan gitu. Yang ingin saya tanyakan adalah pertama, apakah KBRI juga menerima permintaan dari masyarakat lokal atau perusahaan lokal gitu? Lalu kalau misalnya memang menerima, gimana caranya KBRI menghubungkan kami dengan pengusaha lokal di sana? Kedua, apakah di Yunani itu ada buying agent yang khusus untuk mencari furnitur? Itu aja. Terima kasih. Siapa dulu? Aku dulu, Mas Toso. Ya, moga silakan. Oke. Kalau untuk furniture ini, memang ini udah kalau menurut aku ya, kalau pandangan aku dalam 1 bulan aku di sini itu kayak udah agak settle ya. Jadi untuk informasi Bapak Ibu, bahkan ada beberapa perusahaan Yunani itu yang dia punya perusahaan di Indonesia. Jadi dia udah mendirikan perusahaan gitu untuk yang mana para perajinnya itu orang Indonesia, terus bahannya juga di Indonesia. Itu saya kemarin tuh melihat ada dua perusahaan di sini yang saya temukan. Mungkin yang nggak saya temukan mungkin lebih banyak lagi gitu. Jadi untuk dan Pak Roni juga praktisi di bidang itu, jadi mungkin bisa juga nanti sharing gitu ya. Nah, kemudian gimana cara menghubungkan? Nah, ini jadi beberapa waktu yang lalu memang biasanya komunikasi itu melalui email ya. Jadi pada saat misalnya ada pengusaha, salah satu pengusaha Yunani yang tertarik dengan produk Indonesia, dia akan email ke kita. Kemarin itu terakhir, saya bareng Mas Toso juga, itu farmasi. Kalau saya tidak salah ya, nanti Mas Toso tolong koreksi saya. Jadi dia sampaikan, dia tertarik misalnya dengan produk Indonesia, khususnya farmasi. Nah, itu biasanya kita matchingkannya. Nah, kita kan punya beberapa website ekspor ya, pengusaha ekspor ya. Di INEXPORT, kemudian kita juga ada koneksi ke Kementerian Perdagangan melalui CSC, yang kita akan sampaikan. Jadi ada pengusaha, kita akan masukkan ke form, pengusaha ini, CV ini, dia tertarik untuk bidang farmasi dengan HS code. Memang lebih baik teman-teman tahu ya HS code produknya itu apa. Jadi akan lebih gampang gitu, sebagai spesifik semakin gampang. Kita akan masukkan dia perlu HS code sekian, dia mau berapa ton misalnya. Nah, kita akan kirim. Nah, setelah itu kita akan dapat datanya perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang itu di Indonesia. Nah, nanti perusahaan-perusahaan itu akan kita kontak, kita email atau kita kirim surat. Setelah itu akan kita pertemukan. Jadi entah melalui Zoom meeting seperti ini, atau kalau mereka punya website, akan langsung misalnya websitenya kita sampaikan ke pengusaha Yunani yang tertarik. Nah, jadi mereka bisa melakukan deal langsung, mereka menghubungi. Nah, ini juga satu hal juga yang harus diingat Bapak Ibu, kalau punya website atau bikin Facebook, bikin Instagram, pastikan naruh email itu yang aktif. Jadi banyak kejadian naruh email sama nomor handphone itu nggak pernah diupdate, jadi udah nggak dipakai lagi gitu. Nah, itu juga, jadi mereka akan hubungi langsung, atau mereka bisa minta fasilitasi dari KBRI. Jadi kita akan kumpulkan beberapa tadi pengusaha potensial, akan kita buatkan Zoom, mereka bisa langsung di sana komunikasi, presentasi company profile mereka, produk yang mereka ini, kalau mereka tertarik mereka bisa lanjut, kalau enggak berarti enggak. Dan kebanyakan memang terhentinya itu karena masalah biaya shipping, biaya transportasi yang mahal, yang tidak bisa bersaing dengan produk serupa dari negara-negara tetangganya Yunani yang cenderung lebih dekat. Nah, jadi ini saya mau ini juga sih, karena mungkin mau ngasih masukan juga ke Pak Roni, karena Pak Roni juga mengelola UMKM ekspor dan mungkin juga punya akses di Indonesia. Mungkin kita juga perlu bergerak kayak Cina gitu loh Pak Roni. Jadi perlu, jadi nggak cuman kalau ini kan kita aja ya dari KBRI sama yang saya dari UMKM, tapi juga kita perlu ngelibatin pengusaha kargo, shipping company. Jadi misalnya
gimana gitu ya, ada kerjasamanya misalnya pada saat pengiriman, gimana caranya supaya bisa murah gitu. Apakah misalnya kerjasama dibarengin gitu ya, dibarengin produk-produk itu, kalau misalnya furniture itu kan masih banyak slot yang kosong ya di dalam kontainer. Nah, misalnya itu bisa dimasukin produk-produk yang lain gitu, jadi bisa sharing cost. Nah, jadi mungkin kedepannya juga kita perlu kerjasama yang lebih holistik gitu. Jadi nggak cuma pengusaha, tapi juga melibatkan kayak kargo, terus juga perusahaan-perusahaan lanjutannya, terus juga mungkin yang untuk pemasarannya segala macam, jadi lebih menyeluruh. Itu aja, silakan Mas Tosok kalau ada tambahan. Ya, makasih Rahma. Saya mau menambahkan sedikit aja. Pertama, aspek kolaborasi tadi yang Mbak Rahma sampaikan, saya pikir sangat baik ya. Tidak hanya untuk Ibu Jessica, tapi juga untuk semua teman-teman. Jadi sekarang ini zamannya sudah sangat berbeda. Orang bisa promosi dengan bermacam-macam cara. Bisa lewat Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Jadi orang dari belahan dunia manapun sepanjang punya akses ke media sosial bisa lihat gitu loh. Jadi bisa tetap. Tapi kan untuk transaksi biasanya butuh trust. Ada elemen kedua namanya trust. Nah, trust dibangun dari apa? Biasanya dari koneksi, dari jaringan, dari kepercayaan mulut ke mulut. Nah, kayak tadi Rahma sampaikan, di sini kami juga menerima request dari perusahaan-perusahaan lokal. Kalau mereka butuhkan produk-produk tertentu, mereka tanya ke KBRI, tolong dicarikan, dan nanti prosesnya seperti yang tadi Rahma sampaikan, kita akan cek database. Yang paling gampang kita cek database di Kementerian Perdagangan, di INA Ekspor, karena yang masuk di situ adalah perusahaan yang sudah dikurasi, artinya sudah memiliki legalitas hukum, sudah dianggap memiliki kemampuan untuk ekspor. Jadi meminimalisasi, karena untuk membangun trust transaksi jangka panjang kan minimal kita berdagang dengan orang yang perusahaan yang legalitas hukumnya jelas. Gitu. Nah, jadi KBRI juga menyampaikan kepada perusahaan-perusahaan di Yunani yang bertanya, kita sampaikan, oh di Indonesia ada perusahaan ini, kalau mau silakan kontak dengan mereka langsung di nomor sekian. Nah, tapi highlight untuk kolaborasi tadi itu, saya memberikan contoh misalnya, tadi kan Rahma bicara tentang kolaborasi dengan aspek lain. Kita kan sebagai UKM-nya, kita adalah produsennya. Tapi untuk barangnya bisa sampai ke sini, kita butuh angkutannya. Berarti kita kolaborasi dengan tadi Rahma sebutkan perusahaan kargonya. Bagaimana caranya supaya barang yang kita kirim bisa dapat biaya kargo lebih murah. Atau kalau misalnya ada koperasi untuk produk yang sejenis misalnya. Let's say tadi kan Mas Don produknya Cocoa Powder. Misalnya mau ikutan Food Expo di Athena, supaya menekan biaya, ya kalau dari KBRI kan kita kumpulin nanti rekan-rekan KBRI yang ini. Tapi barangkali karena adanya koperasi itu bisa sharing biaya, terus nanti kirim orang. Jadi gantian. Tahun ini yang dikirim adalah si A mewakili koperasinya, tahun depan si B mewakili koperasi, tapi dibiayainya barang-barang, promosiinnya ditugasin mempromosiin barang-barang yang dikelola oleh koperasi itu, yang satu klaster produknya sama semua. Jadi ketika datang ke sini bisa langsung lebih menjelaskan secara detail kepada calon customer, calon buyer produknya ini seperti itu. Jadi ini udah zamannya kolaborasi, banyak caranya. Yang tadi saya sampaikan sekedar untuk pemantik saja. Nah, kita untuk misalnya Pak Mas Don juga tadi kan tadi saya bilang
manfaatkan buyer yang udah ada di Spanyol. Kalau mau cari buyer yang di sini bisa untuk produknya Pak Masdon bisa ikutan di Put Expo atau TIP. Ya kayak tadi itu kolaborasinya dengan teman-teman yang sesama menjual produk yang sejenis. Tidak perlu takut menganggap itu sebagai kompetitor, nggak perlu, karena fokusnya adalah gimana sih caranya supaya produk kita tuh dikenal gitu loh. Masalah nanti produknya laku atau tidak itu kan di luar kuasanya kita sebagai penjual. Itu kan tergantung minat selera dari pembeli. Yang bisa kita lakukan adalah memastikan produk kita layak jual, layak pakai, dan sesuai requirement dan lain-lain. Jadi kalau menurut saya mungkin bisa dipikirkan, dipertimbangkan aspek-aspek kolaborasi tadi itu. Dari saya cukup itu jawabannya untuk Ibu Jessica dan Pak Masdon. Saya kembalikan ke Pak Roni. Terima kasih Pak Roni. Baik, terima kasih Pak Toso dan Bu Rahma. Silakan teman-teman, ada yang ingin ditanyakan lagi? Di kolom chat sudah tersedia nomor WA dan alamat email KBRI Athena. Jadi teman-teman yang ingin bertanya atau ingin mengirimkan sampel produk dan ingin menanyakan mekanismenya lebih lanjut bisa melalui nomor WA dan email tersebut. Silakan, ada yang ingin bertanya lagi? Ya, silakan Ibu Chelsea. Terima kasih, selamat sore Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya tanyakan, saya kan pemula untuk UMKM Go Export. Kebetulan kan kami ada komunitas dari Aproni untuk UMKM Go Export. Kami banyak UMKM yang produksi skala rumahan tapi bisa untuk diekspor. Apakah makanan kalengan bisa kirim ke sana dengan tujuan ikut berpartisipasi gitu Pak? Terima kasih. Izin Ibu, boleh diulang pertanyaannya Bu? Untuk bisa memasarkan di sana Pak, dari UMKM, kebetulan kami juga ada komunitas juga makanan kalengan itu Pak, dari kalengan, misalkan contohnya gudeg yang dikalengkan dan opor kalengan dan makanan-makanan ikan lain yang dikalengkan gitu Pak. Di kami ini kan banyak produksi yang sudah dikalengkan, yang siap untuk dipasarkan ke luar. Apakah pasarnya di sana masih bisa untuk ada peminatnya untuk itu Pak? Terima kasih. Iya, saya jawab ya. Kalau untuk makanan kalengan di sini memang orang terbiasa makan makanan kalengan. Maksudnya di supermarket itu banyak variasi ragamnya. Tapi yang Ibu bicarakan kan makanan ya, bukan bahan mentah kalengan. Maksudnya bukan ikan tuna kaleng atau bukan ikan sarden kaleng, tapi kan gudeg atau makanan yang dikalengkan, yang dikemas ya, makanan Indonesia. Jadi terus terang kami belum punya pengalaman untuk makanan Indonesia yang dikalengkan karena taste-nya berbeda dengan taste orang Yunani secara rata-rata. Makanan di Yunani itu biasanya tidak banyak bumbu. Jadi mereka biasanya hanya pakai lemon, pepper, garam,
basil, rosemary, seperti itu. Jadi karakternya berbeda dengan makanan Indonesia yang kaya rempahnya. Gitu. Jadi kalau ditanya peluangnya, saya tidak berani menjawab potensinya bagaimana. Tapi kalau KBRI bikin acara dan melibatkan tamu-tamu orang Yunani, biasanya mereka appreciate dengan masakan Indonesia. Mereka suka gitu rasanya. Tapi kan kita beda ya bicara makanan di sebuah jamuan dengan makanan yang sudah dikalengkan, yang diproduksi secara massal. Nah, ini juga pertanyaan apakah itu produknya siap masak, apa siap makan. Nah, nanti baru kita bicara requirement-nya untuk kategorisasi standar kesehatannya dan lain-lain. Itu butuh pembahasan yang spesifik. Tapi kalau saya bilang ya sebetulnya peluangnya bisa saja ada. Sekali lagi saya tidak ingin menutup dengan menyatakan tidak ada peluang, tidak. Karena mari kita optimis saja. Kalau saya boleh saran, barangkali suatu saat Ibu bisa ikut partisipasi di salah satu pameran yang diikuti oleh KBRI gitu, supaya ketahuan respon pasarnya. Gitu. Produk Ibu itu bisa masuk di Food Expo. Barangkali Ibu bisa siap-siap untuk ikutan Food Expo di tahun 2024 misalnya, bulan Maret 2024. Atau nanti di TIF bulan September 2023. Kami sekaliguslah melalui forum ini ingin menyampaikan kami terbuka kalau Bapak Ibu ingin mengikuti trade expo. Maaf, Thessaloniki International Fair, TIP September 2023. Malah kami akan sangat senang kalau misalnya ada yang berminat untuk itu. Karena kebetulan KBRI sudah memutuskan untuk berpartisipasi di TIP tahun ini. Jadi kita memang perlu nih ada teman-teman dari UKM untuk ayo promosikan barangnya di sini. Jadi bahkan kalau saya boleh minta tolong Pak Roni lah, barangkali nanti kalau ada teman-teman yang mau ikutan di TIP, dibantu kumpulkan datanya ke Pak Roni, atau bisa juga langsung kirim email ke KBRI, sampaikan mau ikutan TIP. Nanti kami akan buka pendaftarannya, let's say sampai bulan Mei. Nanti kita akan buatkan compile datanya, kita lihat, baru kita buatkan timeline kapan mesti kirim barang dan segala macamnya. Jadi supaya lebih jelas, karena kita perlu mendata itu, perlu mendata teman-teman yang akan ikutan TIP. Kalau misalnya di forum ini ada yang berminat. Baik, terima kasih. Ya, makasih juga Ibu. Pak Roni, punten, mohon maaf sebelumnya, saya kebetulan ada meeting dengan Pak Dubes dalam waktu 20 menit ke depan. Jadi nanti kalau misalnya ini masih lanjut, saya dilanjutkan oleh Ibu Rahma. Tapi kalau misalnya tidak, benar-benar ditutup, ya kami ikut pengaturannya Pak Roni. Saya memberikan info saja supaya tidak tiba-tiba hilang. Baik Pak. Terima kasih Pak Roni, mulai sedikit, mungkin kita bisa ini dalam 10 menit gitu ya, karena ini juga hari Jumat. Dan kita juga udah lewat ya dari ininya. Tapi mungkin sedikit saya ini tertarik sama Bu Chelsea tadi. Bu Chelsea, mungkin kalau boleh ini ya, ini pandangan pribadi saya. Jadi pada saat misalnya kita mau menjual produk nih, kita UMKM, jangan cuma berpikir produk kita ini untuk konsumsi orang asing.
Jadi salah satu tipsnya, Ibu bisa cek negara-negara dengan WNI yang banyak. Jadi bisa jadi produk kita menyasarnya, makanya tadi perlu segmentasi ya, produk ini untuk siapa? Bisa jadi untuk WNI. Nah untuk Yunani sendiri itu kan hampir 1.000 WNI-nya, lumayan lah ya, lumayan. Nah jadi kalau untuk produk Ibu tadi yang misalnya kayak gudeg kaleng apa, itu kayaknya menarik gitu kan untuk WNI. Nah jadi untuk Ibu Chelsea perlu ketahui di sini di Yunani itu ada namanya tuh toko Asia. Jadi toko Asia ini dikelola biasanya oleh orang-orang kayak keturunan Bangladesh, Pakistan gitu. Dia tidak beli langsung ke Indonesia, tapi dia ambil dari negara ketiga. Jadi misalnya dari Belanda, aku lihat sih kebanyakan tuh dari Belanda diambil. Jadi misalnya kayak kecap ABC, Indomie, terus apa lagi ya produk Indonesia ya. Nah itu dia beli di situ. Jadi dia bawa, dia punya toko sendiri, dan itu ada beberapa toko Asia, ada 3 atau berapa. Nah, bisa jadi kayak gitu. Jadi kalau Ibu misalnya Ibu Chelsea tertarik, aku bisa fasilitasi gitu. Kita bisa fasilitasi. Ibu kirim produk Ibu apa tadi namanya? Gudeg kalengnya, gudeg kaleng dan teman-teman kalengnya. Kita bisa ini berikan sampelnya ke toko Asia. Jadi mereka untuk testing penjualan misalnya. Ya. Nah, kalau misalnya penjualnya bagus, karena kebanyakan yang ke toko Asia nih orang-orang Asia, orang Indonesia, orang Filipina di sini juga banyak ya. Orang Indonesia, orang Filipina banyak, orang Cina juga. Nah, jadi nanti kita lihat gimana reaksi pasarnya, konsumennya. Jadi kalau Ibu tertarik, Ibu bisa kirim ke kita. Yang produk kaleng tadi saya bisa masukkan ke toko Asia untuk mereka jual. Tapi ini sampel ya. Jadi sampel dulu. Kalau nanti bisa penjualnya bagus, mereka tertarik, kita bisa lanjutkan ke Ibu Chelsea untuk ini lebih lanjut. Nah, tapi memang tadi yang harus dilihat adalah biaya pengiriman ya. Jadi kebanyakan memang mentoknya tuh nanti akan di biaya pengiriman. Kalau misalnya dia tidak banyak ordernya itu nggak banyak gitu. Jadi biasanya akan mentoknya di situ. Tapi kalau mau nyoba bisa. Nah itu kemudian sebelum kita tutup, saya mau ini aja jawab secara umum pertanyaan di chat. Tadi kan sudah banyak di chat teman-teman menyampaikan berbagai produk, apakah ini punya kesempatan, apakah ini peluang pasarnya gimana. Kalau menurut saya pribadi ya semua produk itu punya kesempatan selama kita tahu segmen pasarnya itu seperti apa gitu, kemana arahnya. Jadi kalau mau testing the water gitu ya, kalau mau coba bisa. Tapi tadi seperti kita sampaikan, seperti kita sampai sebelumnya, kita ada 2 pameran, jadi tolong dicatat nih buat teman-teman yang mau partisipasi. Jadi tadi seperti disampaikan oleh Mas Toso, ada namanya itu Thessaloniki International Fair, ini 9-17 September. Kemudian yang satunya adalah Athens Coffee Festival, ini juga di September, 23-25 September. Ini dicatat karena tadi bisa kirim produknya. Kemudian terakhir mungkin yang mau saya sampaikan adalah tadi seperti saya bilang, kalau bisa jangan kirim sampel produk yang random. Kirim sampel produk yang sudah tersegmentasi beserta katalog yang bisa bercerita tentang produk itu sendiri secara lengkap. Seperti tadi komposisinya, mungkin kalau dia sudah punya sertifikasinya apa, kontak person, email, dan cara pemesanannya seperti apa. Nah, kemudian juga untuk teman-teman semua, belajar dari pengalamannya Pak siapa tadi ya yang, saya lupa namanya. Mas Don. Nah, jadi punya create medsos, website gitu di dalamnya. Kontak ya, masukkan email WhatsApp yang aktif. Terus jangan lupa legalitas perusahaan. Karena biasanya mereka akan tanya, perusahaan ini legit apa enggak perusahaan Indonesia ini. Jadi pastikan punya legalitas yang bisa kita share ke orang-orang bahwa ini perusahaan yang terdaftar. Kemudian kalau misalnya produk ini unik, ini kan keunikannya kalau dia tidak bisa bersaing secara harga ya. Karena kebanyakan akan mentok itu biasanya tuh di harga. Kita nggak bisa bersaing misalnya dengan Cina. Tadi kayak misalnya tadi bulu mata itu luar biasa, harga dari Cina tuh jauh banget, termasuk udah shipping cost-nya segala macam itu mereka sangat murah. Jadi kalau enggak tuh kita harus punya keunikan gitu, produk itu uniknya apa sehingga orang mau beli. Jadi kalau misalnya bersaing dari harga itu agak sulit. Mungkin itu aja Pak dari saya terakhir. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Bu Rahma dan Pak Toso. Ya, buat teman-teman yang ingin belajar lebih lanjut mengenai ekspor, bisa hubungi kami di website umkmekspor.com. Kemudian tadi juga sudah diberikan nomor WA dan nomor alamat email di kolom chat. Teman-teman bisa manfaatkan itu untuk mengirim sampel atau untuk bertanya-tanya mengenai
ekspor ke Athena Yunani. Dan mungkin Bu Rahma dan Pak Toso, mungkin kita ingin pertemuan ini tidak hanya kali ini saja, mungkin sekitar bulan Mei mungkin kita adakan lagi untuk persiapan yang pameran TIF tadi. Mungkin kami ingin mengundang lebih banyak teman-teman UMKM, barangkali ada yang berminat untuk pameran tersebut, dan kami ingin juga tolong dikirimkan informasi mengenai pameran tersebut untuk kami sebarkan ke member kami. Demikian mungkin teman-teman, karena Bu Rahma dan Pak Toso ada kegiatan lagi, kami ucapkan terima kasih sekali kepada Bu Rahma dan Pak Toso yang sudah menyempatkan hadir di acara hari ini. Informasinya sangat bermanfaat, mudah-mudahan teman-teman semua bisa memanfaatkan informasi tadi untuk meningkatkan ekspor UMKM Indonesia ke luar negeri, khususnya Yunani. Teman-teman silakan tunggu acara webinar lainnya dengan KBRI maupun ITPC yang lain di grup kami UMKM Ekspor, karena kami masih banyak mengundang KBRI, ITPC, dan atas perdagangan dari negara lain yang tujuannya untuk meningkatkan ekspor Indonesia. Demikian webinar sore hari ini kita tutup dengan ucapan alhamdulillah rabbil. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman semua. Tetap semangat untuk ekspor supaya negara kita nanti meningkat ekspornya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Roni, terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak Roni, terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman. Kami tunggu informasinya ya kalau mau ikutan TIF. Siapa? Terima kasih. Sampai Terima ketemu kasih. lagi. Ya, izin live. Ya. Izin live ya Pak. Matur nuwun. Iya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih semuanya Pak. Pak izin live. Pak.